ego dengan cara meminta maaf. Dan itu nggak gampang. Tapi walaupun itu nggak gampang, justru karena dia sulit, balasan di sisi Allahnya luar biasa. Sehingga ada kaidah dalam fikih, al jaza min jinsil amal, al jaza ala qadril masyaqqah. Balasan itu tergantung sulitnya beramal. Balasan itu tergantung sulitnya beramal. Makin sulit dalam beramal, makin besar balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ngerasa meminta maaf, mengakui kesalahan itu adalah hal yang berat, yang sulit, berarti itu ibadah yang luar biasa pahalanya. Lebih gampang mana coba saya tanya? Meminta maaf atas kesalahan kita dengan sholat sunnah qobliyah 2 rakaat. Lebih gampang sholat sunnah. Bahkan terkadang lebih gampang tahajud daripada minta maaf. Kadang-kadang lebih gampang melaksanakan tahajud. Ada orang tahajudnya rajin tapi gak pernah mau ngaku kalau dia salah. Kan berarti lebih sulit meminta maaf ya. Maka dari itu menjadi salah satu indikasi bahwa meminta maaf dalam kondisi tertentu pahalanya lebih besar daripada ibadah tahajud. Kenapa? Karena dia lebih sulit. Al jaza'u ala qadril masyaqqah. Balasan itu tergantung tingkat kesulitan dalam beramal. Ada 2 orang yang datang ke masjid, yang satu jarak rumahnya cuma di sebelah masjid, yang satu lagi jauh dari masjid. Kemudian kondisinya hujan, sehingga dia hujan-hujanan datang ke masjid dingin, berdiri di shaf pertama di belakang imam, barengan nih. Tapi pahalanya beda, tergantung apa? Tergantung kesulitan. Yang satu dekat masjid, pahalanya pahala berjamaah. Yang kedua jauh dari masjid, pahalanya berjamaah dan effort yang lebih. Begitu juga kita ketika kita ngerasa ada ego yang harus kita lawan. Makin berat ego yang harus kita lawan, makin besar pahala dari ibadah itu. Ini namanya meminta maaf, gak gampang. Bahkan Nabi SAW kadang meminta maaf kepada pasangannya, kepada keluarga besarnya, kepada sahabatnya kalau beliau pernah menyakiti mereka. Buktinya apa? Sebelum Nabi wafat, dalam kondisi sakit berat, Nabi itu lagi meriang, lagi gigil gitu. Tiba-tiba Nabi berdiri dalam keadaan yang gak gemetar gitu, gak kuat berdiri. Nabi berdiri di depan mimbar, Nabi mengatakan, wahai sahabat-sahabatku, wahai sahabat-sahabatku, kalau aku pernah menyakiti kalian sebelum ini, maka maafkanlah aku. Jika kalian ingin mengambil hak kalian untuk membalas, maka balaslah sekarang. Karena mungkin ini adalah pertemuan kita yang terakhir. Bayangin seorang nabi yang jasanya itu udah lebih daripada ibu ke anak kan? Jasa ibu ke anak masih kalah dengan jasa nabi kepada umatnya. Kalau ibu ke anak jasanya apa? Mengandung, melahirkan, menyusui, membesarkan. Kalau jasa Nabi bukan cuma di dunia, tapi juga di akhirat. Nabi itu paling berjasa dalam hidup kita, bahkan lebih daripada orang tua kita. Orang tua kita nanti di akhirat ninggalin kita loh. Begitu bangkit dari kubur, semuanya jalan sendiri-sendiri. Bahkan kalau kita dikuburin satu kuburan dengan pasangan kita, cinta sejati nih pengen satu kuburan berdua, nanti begitu bangkit tetap aja gak saling menolong, bahkan saling meninggalkan. Kenal gak? Kenal. Jadi pas kita bangkit dari kubur baru dihidupkan kembali, kita ngeliat ke sebelah, ada dia di sebelah. Itu pasangan kita banget tuh, bahkan bukan mantan, emang dia istri kita atau suami kita, gak ada dendam gitu, masih ada rasa kasih sayang gitu. Bangkit dari kubur ngelihat pasangan kita, sama sekali kita gak mikirin untuk menolong dia, pergi aja sendiri. Dia juga gitu, pergi sendiri. Yauma yafirrul mar'u min akhih wa ummihi wa abih wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Hari ketika seorang ibu ayah meninggalkan anaknya, ketika istri suami meninggalkan pasangannya, ketika adik kakak meninggalkan saudaranya, ketika sahabat karib meninggalkan sahabatnya, setiap orang sibuk hanya dengan urusannya sendiri-sendiri. Cuman satu orang yang hari itu peduli kepada kita. Bukan ayah kita, bukan ibu kita, bukan istri kita, bukan suami kita, bukan guru kita, bukan sahabat kita, bukan geng SD kita, bukan teman satu grup sama kita, bukan siapapun. Terus siapa?
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuman Nabi yang paling sibuk di hari itu. Nyari-nyari kita, terus minta ke Allah, ya Allah selamatkan dia. Nyari lagi, ya Allah selamatkan dia. Terus saja sepanjang waktu. Jadi Nabi itu orang yang paling berjasa. Jadi walaupun kalaupun beliau pernah menyakiti, ya sudah hak beliau untuk dimaafin. Kecil kesalahan beliau kalau pernah pun menyakiti sahabat dibandingkan dengan jasa yang sangat besar. Dan gak mungkin juga Nabi sengaja menyakiti, pasti gak sengaja. Tapi dalam kondisi kayak gitu Nabi masih minta maaf, bayangin. Seorang Rasul, utusan Allah, kekasih Allah, minta maaf kepada umatnya. Terus siapa? Kita sebagai suami harus merasa ego meminta maaf kepada istri. Apakah kita lebih mulia daripada Rasulullah? Siapa kita sebagai istri merasa ego meminta maaf kepada suami? Apakah kita lebih mulia daripada Rasulullah? Meminta maaf kepada orang tua, meminta maaf kepada anak, meminta maaf kepada mertua, teman dan seterusnya. Apakah kita lebih mulia daripada Rasulullah yang udah sempurna? Tapi beliau tetap meminta maaf kepada umatnya. Nabi berdiri dalam keadaan susah payah. Padahal Nabi kalau pengen minta maaf bisa aja mention aja lah, gak usah harus ketemu orangnya kan ya. Tinggal add siapa minta maaf ya, udah. Nabi bisa telepon, Nabi bisa japri, Nabi bisa ngutus orang, kasih tahu ke dia saya minta maaf. Atau suruh ngumumin sama kayak Abu Bakar gitu. Abu Bakar berdiri di atas mimbar, wahai kaum muslimin, Rasulullah lagi sakit keras. Beliau berpesan minta maaf kalau ada salah kepada kita semuanya. Bisa kan? Tapi saking seriusnya Nabi minta maaf, beliau dalam keadaan sangat lemah dan itu sakit yang membuat beliau wafat loh. Berarti sakit keras banget nih. Tapi beliau sempat-sempatin untuk berdiri di atas mimbar dalam keadaan gemetar dan mengatakan, maafkanlah aku wahai kaum muslimin, wahai sahabat-sahabatku. Dan kalau kalian sulit menerima permintaan maaf, maka balaslah sesuai dengan hak kalian. Nabi siap dibalas. Dan itu jujur dari Rasulullah. Tiba-tiba seorang sahabat yang kita tahu Ukasyah berdiri mengatakan, ya Rasulullah, saya yang akan mengambil kisos. Para sahabat semuanya kaget. Ukasyah kok tega banget sama Nabi. Nggak ngelihat Nabi lagi sakit keras. Dan itu kekasih mereka semua. Mereka lebih mencintai Nabi daripada orang tuanya, daripada pasangannya. Makanya ada istilah bi abi wa ummi anta ya Rasulullah. Engkau lebih kami cintai dari semuanya ya Rasulullah. Tiba-tiba Ukasyah bilang, ya Rasulullah, saya menuntut kisos. Karena dulu Rasulullah pernah mencambuk punggung saya ketika sedang mengendarai onta. Nggak sengaja kena pas ngangkat kayak cambukan gitu untuk ini onta, kena Ukasyah. Nabi langsung meminta dipapah untuk turun dari mimbarnya. Wahai Ukasyah, ambillah hakmu. Sama sekali nggak berubah wajah Nabi. Sama sekali Nabi itu nggak merasa, Ukasyah, ya sih, cuman nggak gitu-gitu amat kali, kan saya lagi sakit. Nggak. Ukasyah, kamu nggak ngelihat nih wajah saya pucat kayak gini. Ukasyah tega banget sih sama aku. Nggak sama sekali nih Rasulullah. Tulus banget minta maaf. Kalau kita kan kayak minta maaf itu basa-basi ya. Minta maaf dengan harapan dia juga ngakuin kalau kesalahan dia lebih banyak gitu. Agak-agak kurang tulus sih, modus banget kalau kita. Kalau Rasulullah itu tulus banget. Begitu Ukasyah minta kisos, Rasulullah turun. Dan Rasulullah bilang, tolong ambilkan cemeti untuk Ukasyah. Diambilkan oleh sahabat. Terus Ukasyah pegang itu, kata Ukasyah, ya Rasulullah, waktu itu saya gak pakai baju. Nabi pakai baju tebal karena beliau lagi meriang. Kata Ukasyah, waktu itu saya gak pakai baju. Nabi langsung membuka baju beliau. Gak pakai baju sama sekali. Kata sahabat, ya Rasulullah, biar saya aja yang ganti engkau. Ya Ukasyah, aku aja yang ganti Rasulullah. Kalau kamu mau tambahin aja 10 kali lipat. Tapi jangan Rasulullah, kami aja yang ganti Rasulullah. Banyak yang jadi relawan pengen gantiin posisi Nabi. Abu Bakar, Umar, semuanya pengen gantiin. Ukasyah diam dan Nabi mengatakan, tidak. Itu adalah kewajiban aku untuk Ukasyah. Itu hak Ukasyah. Minggir. Pada minggir semuanya. Nangis sahabat. Melihat Nabi diperlakukan gitu-gitu amat. Seandainya boleh tuh udah digebukin tuh Ukasyah. Cuman kan gak boleh. Karena itu hak Ukasyah ya. Pada sebel semuanya. Pokoknya habis ini kita unfollow semuanya. Di blog gak ada yang boleh ngomong sama Ukasyah. Pokoknya Ukasyah itu harus dikucilkan. Udah pada sebel semuanya sama Ukasyah. Ada yang di sebelahnya, Ukasyah apaan sih lo? Kayak gitu-gitulah. Ukasyah diam aja. Nabi membuka bajunya, nggak pakai baju sama sekali sehingga kelihatan kulit beliau yang bersih, badan beliau yang mulai kelihatan beliau lemah banget, sakit. Lalu Ukasyah mendekat, Nabi bersiap dan Nabi udah pasrah. Kenapa?
Karena Nabi tidak mau zalim kepada siapapun. Langsung dibuang tuh sama Ukasyah cemetinya, langsung dipeluk oleh Ukasyah, dicium punggungnya Nabi oleh Ukasyah. Nabi kaget, Ukasyah ada apa? Ukasyah ada apa? Sahabat juga kaget, apa-apaan sih ini? Makin kaget gitu. Jangan-jangan kalau zaman sekarang mah ya. Oh ternyata Ukasyah melukin Nabi erat banget dipeluk. Terus kata Ukasyah, ya Rasulullah, masalah itu jauh-jauh hari udah saya lupakan. Saya itu mah nggak penting. Kalau Nabi mau cambukin aja lagi saya 1000 kali nggak masalah buat saya. Saya hanya pengen kali ini karena Nabi bilang pertemuan terakhir, maka untuk terakhir kalinya saya pengen menyentuh kulit Nabi Muhammad SAW. Tapi nggak usah gitu-gitu amat juga ya kali ya kalau bahasa kita mah. Ini agak-agak unik nih caranya nih. Cuman Allah alam ya kondisi waktu itu, jangan menjudge sejarah. Yang jelas Ukasyah meluk, terus Nabi mengatakan kulit yang bersentuhan dengan kulitku maka Allah haramkan dari api neraka. Yang lain pada heboh, oh, ya udah ikutan, heboh gitu. Sambil meluk, sambil